Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat beriringan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini, yaitu pada kelompok 5 yang terdiri dari Ari Okrinaldi, Nanda Okta Putra, dan Rifki Mubarak serta Galuh Putra Rajabia akan membahas tentang current and konduktor atau arus dan konduktor yang diawali oleh Ari Okrinaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus, di mana muatan-muatan arus listrik yang bergerak menghasilkan sebuah arus listrik. Sedangkan definisi arus tersebut ialah sebagai pergerakan muatan positif walaupun di dalam bahan konduktor yang terjadi adalah pergerakan elektron, di mana di dalam teorinya pembahasan masalah umumnya tentang arus dalam skala titik atau terkait dengan kejadian di sebuah titik ketimbang skala besar, di mana arus ini juga ada yang disebut sebagai arus parasial, yaitu yang menembus sebuah permukaan secara lurus. Kerapatan arus juga dikaitkan dengan kecepatan kerapatan volumenya pada suatu titik. Pengenalan konsep arus listrik juga pada umumnya diikuti dengan kerapatan mengenai kekekalan muatan dan persamaan kontinuitas arus. Suatu kawat pengantar berukuran 1,5 mm kuadrat, jika kita aliri arus listrik sebesar 2 ampere, maka berapakah nilai kerapatan arus sama luas penampang dan kerapatan arus jika diameter kawatnya 0,7 mm. Dari contoh tersebut dapat kita jawab dengan menggunakan rumus J sama dengan I per A, di mana kerapatan arus telah diketahui I-nya sama dengan 2 ampere dan luas penampangnya 1,5 meter. Yang ditanyanya adalah kerapatan arus. Jadi rumusnya J sama dengan I per A, di mana arus listriknya yaitu sebesar 2 ampere dan luas penampangnya sebesar 1,5 mm. Jadi sama dengan 2 ampere dibagi 1,5 mm, maka kita dapatkan kerapatan arusnya sebesar 1,33 ampere per milimeter. Setelah kita mendapati isi dari kerapatan arus, baru kita bisa menjawab luas penampang dan kerapatan arus jika diameter kawatnya 0,7. Luas penampang yang mana I-nya tadi arusnya tadi 2 ampere dan diameternya 0,7 mm dan jari-jarinya 0,7 mm per 2 sama dengan 0,335 mm. Yang ditanya luas penampang dan kerapatan arus. Jadi kita jawab yang luas penampang, di mana luas penampang sama dengan pi dikali jari-jari kuadrat, di mana pi-nya di sini 3,14, sedangkan jari-jarinya kita dapati 0,35 kuadrat. Jadi
Untuk mencari A-nya kita kalikan 3,14 dikali 0,35 kuadrat. Jadi A-nya kita dapat hasil 0,385 mm kuadrat. Setelah kita mendapatkan luas penampang, baru kita cari kerapatan arus, di mana J sama dengan I per A sama dengan arusnya yaitu 2 ampere dibagi dengan luas penampang 0,385 mm kuadrat. Jadi 2 ampere kita bagi dengan 0,385 mm kuadrat, maka kita dapat J-nya 5,194 ampere per milimeter kuadrat. Konduktor logam. Konsep pita energi untuk bahan konduktor, isolator dan semikonduktor ditampilkan pada gambar di atas, di mana untuk A adalah energi pada konduktor, B energi pada insulator, dan C energi pada semikonduktor. Selanjutnya, untuk bahan konduktor, elektron-elektron valensi atau elektron-elektron konduksi bergerak dengan pengaruh sebuah medan listrik, di mana gaya atau F besar sama dengan min E kecil dikali E besar. Dengan adanya medan E, sebuah elektron yang memiliki muatan Q sama dengan min E kecil akan mengalami gaya. Di dalam ruang hampa, elektron ini akan mengalami percepatan konstan dan terus bertambah kecepatannya, yang berarti energinya pun terus bertambah, di mana Vd sama dengan min mu E kali E besar. Namun, di dalam bahan kristal, pergerakan elektron akan terhambat oleh tumbukan-tumbukan yang berulang kali dengan struktur internal kristal, sehingga elektron akan memiliki kecepatan rata-rata yang konstan. Kecepatan tetap ini yang dilambangkan dengan Vd disebut sebagai kecepatan hanyut mengambang drift velocity dan memiliki hubungan linear dengan intensitas medan listrik, di mana kecepatan atau Vd sama dengan min mu E dikali E besar, di mana mu E adalah mobilitas elektron di dalam suatu bahan tertentu. Contoh soal konduktor logam. Jika hambatan kawat tembaga 9 ohm, hambatan jenis tembaga 0,16 ohm mm per meter dan panjang kawat tersebut 300 meter, maka luas penampang kawat adalah. Maka pada penyelesaian soal di atas, terlebih dahulu kita mengindikasikan yang diketahui. Yang pertama yaitu hambatan kawat tembaga, yaitu R sama dengan 9 ohm. Yang kedua yaitu adalah hambatan jenis tembaga, yaitu Rho sama dengan 0,16 ohm mm per meter. Kemudian untuk panjang kawatnya tersebut yaitu 300 meter. Jadi yang ditanyakan pada soal ini yaitu luas penampang kawat. Jadi untuk penyelesaiannya sebagaimana pada rumus, yaitu luas penampang sama dengan hambatan jenis tembaga atau hambatan jenis dikali panjang kawat dibagi dengan hambatan kawat tembaga, yang dimana pada soal ini 0,16 dikali 300 dibagi 9 yang menghasilkan 5,33 mm. Jadi luas penampang kawat tersebut adalah 5,33 mm. Baiklah, selanjutnya dari konduktor logam, mensubstitusikan kebersamaan atau kerapatan arus sebelumnya, di mana Rho E adalah kerapatan muatan elektron bebas yang nilainya G negatif atau elektron bermuatan negatif. Hubungan antara J dan E untuk sebuah konduktor logam dapat pula dinyatakan oleh parameter konduktivitas sigma.
yaitu di mana sigma diukur dalam satuan Siemens per meter atau S per meter. Dengan mengasumsi J dan E adalah semedan seragam seperti diilustrasikan dalam are silinder di samping. Telah diketahui bahwa rasio antara beda potensial kedua ujung silinder terhadap arus yang memasuki ujung silinder yang lebih positif adalah tahanan listrik atau resistensi atau silinder. Karena itu, V sama dengan IR di mana R sama dengan L per sigma S. Baik, saya akan melanjutkan tentang konduktor, subbab sifat konduktor dan sifat perbatasan. Langsung saja, jika intensitas medan listrik eksternal diuraikan menjadi dua komponen. Yang pertama ialah komponen tangensial. Komponen tangensial harus bernilai 0. Jika tidak, sebuah gaya tangensial akan bekerja pada muatan-muatan permukaan dan menjadikannya bergerak sehingga bukan lagi kondisi statis. Lalu yang kedua adalah komponen normal. Komponen normal baik flux maupun medan listrik mengarah keluar meninggalkan permukaan, karena di dalam konduktor semua medan adalah 0. Sesuai dengan hukum Gauss, kerapatan flux listrik yang normal tersebut adalah Dn sebanding dengan rho R. Dapat kita lihat pada gambar medan tangensial. Di sini terdapat garis melengkung, yang mana garis melengkung ini membedakan perbatasan free space dengan perbatasan konduktor. Medan tangensial dapat ditentukan melalui persamaan counter E dikali dengan dl sama dengan 0, sehingga dapat kita pecah menjadi total integral A, B, C, D sama dengan 0. Di dalam konduktor E sama dengan 0, sehingga integrasi di lintasan CD hasilnya 0. Maka IT delta dikali dengan delta W dikurang dengan medan listrik N di B dikali dengan setengah dari jumlah tinggi BC ditambah dengan 0 ditambah dengan medan listrik N di A dikali dengan setengah jumlah dari tinggi DA sama dengan 0. Jika delta H dibuat mengecil mendekati 0 dan membuat delta W juga kecil tapi nilainya berhingga, maka suku-suku yang mengandung delta H menjadi sangat kecil dan bisa diabaikan, sehingga didapatkan rumus ET dikali dengan delta W sama dengan 0, dan karenanya atau dapat kita sederhanakan ET sama dengan 0. Selanjutnya ialah komponen pada atau komponen normal. Medan normal dapat ditentukan dengan mengamati Dn ketimbang En dan memilih silinder kecil sehingga permukaan Gauss. Tinggi silinder adalah jumlah tinggi atau delta H dengan luas atap, dan dasar adalah jumlah dari luas penampang atau delta S dengan menggunakan hukum Gauss yang berbunyi counter integral terhadap S
dikali dengan D dot ds sama dengan Q, sehingga dapat dipecahkan menjadi 3 permukaan silinder, yaitu integral atom dijumlahkan dengan counter integral selubung dijumlahkan dengan counter integral dasar sama dengan 0. Dua integral terakhir bernilai 0, sehingga dn dikali dengan delta S sebanding dengan Q sebanding dengan rho S dikali delta S, atau dn sebanding dengan rho S. Kesimpulannya, kondisi-kondisi bidang perbatasan antara konduktor dan ruang-ruang untuk medan-medan elektrostatik adalah dt sama dengan ET sebanding dengan 0, atau dn sama dengan theta 0 dikali dengan n sebanding dengan rho S. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui medan potensial V sama dengan 100 X kuadrat dikurang Y kuadrat dan sebuah titik P 2,-1,3 yang berada pada bidang batas sebuah konduktor dan ruang hampa. Akan ditentukan V, E, D dan rho S di titik P, dan juga persamaan matematis permukaan konduktor. Selanjutnya ialah solusi dari contoh soal di atas. Yang pertama kita lakukan ialah menentukan nilai pada titik P, yang mana V sama dengan 100 dikali 2 kuadrat dikurang min 1 kuadrat sama dengan 300 volt. Permukaan konduktor adalah sebuah permukaan potensial, sehingga potensial pada setiap titik permukaan bernilai 300 volt. Persamaan yang merepresentasikan lokasi semua titik yang memiliki potensial 300 volt adalah 300 sama dengan 100 dikali dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat, sehingga menghasilkan atau dapat kita sederhanakan X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 3. Persamaan ini adalah persamaan konduktor, yang mana akan berbentuk kurva silinder hiperbolik. Untuk menghitung medan listrik atau E melalui operasi gradien, diasumsikan konduktor ada di sebelah kanan, sedangkan ruang hampa di sebelah kiri kurva. Selanjutnya mencari nilai dari sebuah medan listrik atau E, yang mana medan listrik sama dengan min 100 del dikali dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat, sehingga menghasilkan min 200 X ditambah 200 YAY. Selanjutnya adalah mencari pada titik P. Medan listrik P sama dengan min 400 AX dikurang 200 AY volt per meter. Selanjutnya ialah mencari nilai dari D sama dengan theta 0 dikali dengan medan listrik atau E. Kita mempunyai D di titik P sama dengan 8,854 pangkat dikali 10 pangkat min 12 EP, menghasilkan min 3,54 AX dikurang 1,77 AY
nanocoulomb per meter kuadrat. Seperti dengan halnya medan listrik pada titik P atau EP, medan ini normal terhadap permukaan ekipotensial, sehingga Dn sebanding dengan 3,96 nanocoulomb per meter kuadrat. Dan kerapatan muatan permukaan di P, yang mana rho S pada titik P sama dengan Dn yang sebanding dengan 3,96 nanocoulomb per meter kuadrat. Untuk diperhatikan bahwa jika konduktor diasumsikan berada di sisi yang berlawanan, yaitu di sebelah kiri, dan ruang hampa di sebelah kanan, maka medan listrik pada titik P atau EP akan berakhir di muatan permukaan, dan rho S bernilai min 3,96 nanocoulomb per meter kuadrat. Sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.